Sintayong panggil pemain Bayangkara FC ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, telah memulai proses pemanggilan beberapa pemain untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Salah satu pemain yang telah dipanggil oleh Sintayong adalah penyerang Bayangkara FC, Muhammad Ragil. Keterangan mengenai pemanggilan Ragil oleh Sintayong dapat ditemukan dalam akun Instagram resmi Bayangkara FC. Tim yang dikenal sebagai The Guardian ini mengucapkan selamat kepada Ragil atas pemanggilannya ke dalam Timnas U23 Indonesia. Ragil lahir pada tanggal 8 Mei tahun 2005. Pengalaman pertamanya bermain di level senior adalah bersama Bayangkara FC. Pemain muda berusia 18 tahun ini sebelumnya pernah mengikuti program Garuda Select. Setelah menyelesaikan latihan di Inggris, Ragil langsung bergabung dengan Bayangkara FC. Ini adalah kali pertama bagi Ragil mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di bawah arahan Sintayong. Respons Asnawi saat tahu Pratama Arhan akhirnya main untuk Tokyo Verdy di J2 League 2023. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, memberikan tanggapan setelah mengetahui bahwa sesama rekan setimnya, Pratama Arhan, telah bermain untuk Tokyo Verdy di J2 League 2023. Akhirnya, Pratama Arhan mendapatkan kesempatan bermain untuk Tokyo Verdy dalam pertandingan lanjutan J2 League melawan Shimizu S-Pulse pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Pada awalnya, Arhan terdaftar sebagai pemain cadangan dalam susunan pemain Tokyo Verdy. Arhan sebelumnya lebih banyak bermain di Piala Kaisar, namun karena eliminasi Tokyo Verdy dari turnamen tersebut, ia belum mendapatkan kesempatan tampil bersama klubnya. Akhirnya, pelatih memutuskan untuk memasukkan Pratama Arhan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-80, menggantikan Koda Hidemasa. Kabar baik ini juga mencapai telinga Asnawi Mangkualam. Sang kapten Timnas Indonesia memberikan tanggapan setelah Arhan tampil untuk Tokyo Verdy. "Semangat terus my bro Pratama Arhan," tulis Asnawi di postingan Instagram @iden_abrod. "Sama-sama berjuang bro," balas Arhan. Piala AFF U23 2023 Sintayong harus waspada. Pelatih Timnas U23 Thailand sudah sesumbar juara. Pelatih Timnas U23 Thailand, Isaro Sritaro, memiliki keyakinan kuat bahwa timnya memiliki peluang besar untuk menjadi juara dalam Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 untuk tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 hingga tanggal 27 Agustus di Thailand, yang juga bertindak sebagai tuan rumah acara tersebut. Thailand telah mengumumkan komposisi skuadnya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Isaro Sritaro, pelatih Timnas U23 Thailand, menjelaskan bahwa tim Gajah Perang, sebutan untuk Timnas U23 Thailand, akan bekerja keras dengan para pemain yang ada dalam skuad. Dia menekankan bahwa meskipun masih muda, para pemain ini merupakan masa depan Thailand dalam kompetisi-kompetisi mendatang. Isaro menambahkan bahwa tim Thailand juga akan menghadapi laga uji coba melawan Bahrain pada tanggal 15 Agustus. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi pemilihan skuad yang akan tampil dalam Piala AFF U23 nanti. Dalam hal target dan ambisi, pelatih asal Jepang ini penuh optimisme bahwa timnya memiliki potensi untuk meraih gelar juara dalam Piala AFF U23 2023. Semakin tenar usai bela Timnas Indonesia, Rafael Struijk beri respons keren ke media Belanda. Rafael Struijk, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, meraih popularitas setelah debutnya bersama tim nasional. Popularitas ini juga berdampak positif bagi klub asal Belanda, ADO Den Haag, tempat dia bermain. Wajah Rafael Struijk sering muncul dalam postingan di Instagram resmi klub, dengan tanggapan positif dari penggemar klub. Rafael baru mengetahui hal ini setelah debutnya dengan Timnas Indonesia pada Juni tahun 2023. Debutnya sebagai pemain starter dalam pertandingan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 membuatnya diwawancarai oleh media Belanda, Omroep West. Rafael Struijk mengaku tidak menyadari popularitasnya tumbuh begitu cepat. Popularitasnya semakin meningkat setelah bermain melawan juara Piala Dunia 2022, Argentina. Rafael Struijk mulai menikmati perhatian ini dan merasa senang dengan situasinya. Tanggapan positif dari penggemar sepak bola di Indonesia juga membuatnya merasa terhormat. Pemain dengan darah Belanda Indonesia ini menganggap ini sebagai pengalaman positif. "Saya merasa seperti orang Indonesia. Mereka sangat positif dan ramah terhadap semua orang. Anda merasa diterima dengan cepat," tambahnya. Pengakuan Sintayong usai pantau Liga 1.
tidak ada pemain baru yang menonjol untuk timnas Indonesia. Usai mengamati langsung pertandingan-pertandingan Liga 1 2023 per 2024, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pengakuan mengenai tujuannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungannya ke pertandingan Liga 1 2023 per 2024 bertujuan untuk mencari pemain-pemain baru yang berpotensi. Dalam rangkaian pencarian pemain tersebut, ia turut ditemani oleh beberapa asisten pelatih timnas Indonesia. Saya hadir dalam pertandingan-pertandingan Liga 1 2023 per 2024 dengan tujuan untuk menemukan bakat-bakat baru di kategori U23 dan senior, ungkap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa tugas ini tidaklah mudah, terutama dalam menyusun skuad untuk Piala AFF U23 2023. Ia menyatakan bahwa meskipun saat ini belum menemukan pemain-pemain baru yang benar-benar menonjol untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia, ia optimis bahwa seiring berjalannya waktu, potensi-potensi baru akan muncul. Meskipun saya sedang berupaya mencari pemain-pemain baru, hingga saat ini belum ada yang benar-benar menonjol dengan permainannya, ujar Shin Tae-yong. Namun, saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, akan muncul pemain-pemain baru yang menunjukkan potensi mereka. Media Jepang sebut timnas Indonesia berpotensi jadi kekuatan menakutkan di Piala Asia 2023. Mengapa? Strategi naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI, sebagai organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia, telah menarik perhatian dari kancah internasional. Hal ini menjadi sorotan oleh media Jepang, yaitu Football Tribune Japan. Media tersebut mengangkat strategi naturalisasi yang tengah diterapkan oleh PSSI, terutama mengingat timnas Indonesia akan berkompetisi dalam Piala Asia 2023. Menurut pandangan media ini, strategi naturalisasi yang digunakan oleh PSSI patut diperhatikan dengan serius. Jika berhasil, diprediksi bahwa timnas Indonesia dapat menjadi kekuatan baru di Asia. Pentingnya strategi ini diperkuat oleh kesuksesan yang telah dicapai oleh Shin Tae-yong dalam mengangkat kinerja timnas Indonesia dalam kancah sepak bola internasional. Berdasarkan rumor yang beredar di beberapa media lokal, PSSI dikabarkan tengah mengincar 6 pemain diaspora untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Tambahan lagi, ke-6 pemain tersebut saat ini tengah berkarir di berbagai klub di benua Eropa. Football Tribune Japan menyebutkan beberapa nama, termasuk bek dari Venezia seperti Jay Itzes, Tom Haye, Miss Hilges, Ilyas Al-Haf, Ragnar Oratmangun, dan bahkan nama Emil Audero. Dalam konteks ini, media tersebut memberikan peringatan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Hal ini karena timnas Indonesia memiliki potensi besar di setiap pemain yang dilatih oleh Shin Tae-yong.